Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiati Febriani. Saya guru IPS di SMP Negeri 1 Gresik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Adapun materi yang saya ambil adalah ekonomi kreatif. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Sekretarisnya siapa? Oke, Queen, siapa yang hari ini tidak masuk? Yang hari ini tidak masuk, Sofi, Bu. Siapa? Sofi. Sofi. Kenapa Sofinya tidak masuk? Izin. Oh, Sofi izin. Ada keperluan keluarga. Terima kasih ya. Berarti satu anak yang nggak bisa hadir ada Sofi. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ya, silakan untuk kelengkapannya alat tulis, buku dipersiapkan terlebih dahulu. Ibu akan ulas balik terlebih dahulu. Coba di pertemuan kemarin terakhir kita itu masih membahas tentang apa? Tentang perdagangan internasional. Oke, kemarin kita membahas tentang perdagangan internasional. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu arti daripada perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, jadi perdagangan internasional itu jual beli barang dan jasa ya antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kira-kira adakah kaitannya sama materi yang akan dibawakan sekarang? Ada nggak? Ibu akan membawakan materi tentang ekonomi kreatif. Ada kaitannya ya? Nah, Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira dalam kegiatan perdagangan internasional itu apa yang diperjualbelikan? Berupa barang ataupun Jasa. Barang dan jasa tersebut kira-kira termasuk ke dalam produk unggulan suatu negara atau bukan? Iya. Tentunya jadi dalam perdagangan internasional itu yang diperjualbelikan adalah produk unggulan suatu negara. Jadi jelas ya, nanti perdagangan internasional itu kan jual beli barang ataupun jasa berdasarkan kesepakatan bersama antar negara, di mana dalam kegiatannya itu yang diperjualbelikan barang ataupun jasa produk unggulan suatu negara. Nanti itu ada kaitannya sama materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang ekonomi kreatif. Oke, di sini Ibu punya kata motivasi. Coba perhatikan ya. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Artinya begini, kita itu kan dikasih kesempatan cuma satu kali. Jadi coba kalian usaha lakukan yang terbaik, karena kesempatan itu kan tidak datang dua kali. Dan tentunya harus seperti yang ada di pada gambar. Semangat ya. Nah, perhatikan untuk
tujuan pembelajaran kita sekarang itu untuk mengetahui ekonomi kreatif yang ada di masyarakat sekitar sebagai modal membangkitkan semangat serta jiwa kreativitas kita. Jadi dengan adanya materi ekonomi kreatif ini nanti diharapkan kalian itu mengetahui apa saja sih kira-kira model daripada ekonomi kreatif. Kemudian dari situ nanti akan muncul inspirasi kalian yang secara tidak langsung kalian itu bisa berkreativitas. Nah, adapun untuk penilaian yang akan Ibu lakukan ya sekarang dalam proses pembelajaran ini, yang pertama ada penilaian sikap. Nanti untuk penilaian sikap ini, Ibu akan mengamati kalian selama proses pembelajaran ya, dari awal sampai dengan akhir pembelajaran nanti. Kemudian untuk pengetahuan, Ibu akan adakan penilaiannya itu berupa pretest dan post-test yang nanti di situ ada soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian keterampilan. Jadi keterampilan ini karena kegiatan pembelajaran sekarang itu Ibu akan menggunakan metode diskusi. Tentunya di situ kalian harus berdiskusi satu sama lain. Nah, itu sebagai wujud daripada keterampilan yang nanti kalian tunjukkan di depan teman-teman kalian. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya, silakan bisa dilihat. Yang pertama ada permasalahan yang akan ditampilkan, ya. Karena kebetulan Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu nanti akan ada suatu permasalahan yang kalian nanti perhatikan dan analisa. Kemudian setelah penyajian permasalahan, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, dan untuk yang selanjutnya di situ kalian akan berdiskusi, menjawab, memecahkan, memberikan solusi terkait dari permasalahan yang sudah ditampilkan tersebut. Oke, tapi sebelum menjawab ke materi ya, silakan kalian buka handphonenya. Bawa handphone ya. Oke, silakan. Ibu akan bagikan link pretest. Oke, Ibu sudah bagikan ke grup. Silakan kalian masuk untuk mengerjakan soal pretest tersebut. Kalau sudah selesai mengerjakan, silakan jawabannya dikirim ya. Oke, berarti soal-soal sudah kalian jawab. Nah, untuk selanjutnya berarti kita masuk ke pembahasan. Coba perhatikan. Untuk materi yang akan kita bahas sekarang itu tentang ekonomi kreatif. Ya, tentang ekonomi kreatif. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu sajikan di depan. Nah, itu ada gambar kerajinan dari rotan. Kira-kira kerajinan tersebut termasuk ke dalam kegiatan ekonomi kreatif atau tidak? Termasuk ya, termasuk ke dalam kegiatan ekonomi kreatif. Adakah kerajinan rotan tersebut di wilayah kita? Ada. Di daerah mana? Di daerah Jawa. Oke, berarti Kabupaten Cirebon itu memiliki salah satu tempat kerajinan industri rotan ya. Nah, kemudian nih, Ibu punya contoh satu lagi. Ini apa?
kain batik ini coraknya ada Mega corak mega mendung. Ya. Kira-kira ini kalau kalian ingat-ingat corak mega mendung itu termasuk corak khas dari daerah mana sih? Dari daerah Cirebon. Kain batik dengan corak mega mendung dari daerah Cirebon. Industrinya itu di wilayah mana? Di wilayah Rusdi. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke kota Cirebon itu ada melewati salah satu pasar yang khusus menjual batik ya, di pusat batik Rusdi. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, berarti kerajinan rotan, kerajinan batik itu kan merupakan dua contoh nyata daripada kegiatan ekonomi kreatif ya, yang kebetulan wilayah Cirebon itu kita punya gitu. Jadi dengan adanya kerajinan tersebut secara tidak langsung akan membuat suatu wilayah itu bisa terkenal. Oke. Nah, untuk artinya yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu adalah pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif. Nah, jadi dalam hal ini untuk kegiatan ekonomi kreatif yang diutamakan itu adalah sumber daya manusia yang kreatif. Jadi dari sumber daya manusia yang kreatif itu nanti akan menciptakan sesuatu yang baru, inovasi yang baru, produksi-produksi baru. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan tayangkan video. Silakan nanti kalian lihat, amati baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Ekonomi kreatif menjadi alternatif bagi anak muda untuk memulai bisnis. Namun jumlah pebisnis muda masih sangat minim akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan anak muda dalam dunia wirausaha. Berpikir kreatif, leadership, personal branding di dunia digital merupakan kapabilitas penting yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang. Di era kecanggihan dan kemudahan teknologi, generasi milenial yang punya ide kreatif punya akses lebih mudah untuk memulai bisnisnya sendiri jika dibandingkan negara maju yang punya entrepreneur di usia belia hingga 14%. Hal ini juga ditegaskan oleh aktor sekaligus sutradara Denny Saiswara. Denny mengatakan anak muda saat ini cenderung tidak punya ketahanan mental untuk berbisnis di bidang ekonomi kreatif. Padahal, ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kerajinan, dan media memberi kontribusi besar bagi produk domestik bruto Indonesia. Menurut Badan Ekonomi Kreatif, di tahun 2020, ekonomi kreatif menyumbang hingga 1.800 triliun bagi PDB Indonesia. Untuk itu, berbagai soft skills melalui pelatihan harus rajin diberikan pada anak muda. Salah satunya workshop CEO Club yang dihadirkan 190 bisnis muda berusia 20 hingga 30. Anak muda yang kurang berani memulai usahanya sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang bisnis yang masih rendah. Hal ini diakui salah satu pebisnis muda asal Tidore, Maluku Utara, Abdul Haris. Haris mengatakan, banyak anak muda di daerah yang kreatif, namun terjebak dalam zona nyaman dan takut mencoba hal baru. Harapannya, pemerintah semakin banyak mengadakan pelatihan bisnis bagi anak muda, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh daerah Indonesia. Putri Dimas, Kelas Nomor Pedro, Jakarta. Oke, tadi kalian udah melihat video tentang ekonomi kreatif ya. Sekarang Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok beranggotakan 5 anak. Ibu akan sebutkan nama anggota kelompoknya. Kelompok 1 ada Deos, Felis, Ahnaf, Fatmawati, dan Ilham. Kelompok 2 ada Dimas, ada Ica, kemudian ada Milda, ada Tiara, dan ada Anin. Kelompok 3 Ayu, Farhan, Lisa, Queen, dan Rido. Dan kelompok 4 ada Fadila, Safira, Tea, Naura, dan Fahri. Silakan untuk nama-nama tersebut bergabung ke dalam anggota kelompoknya. Nomor 1, 2, 3, 4.
Sudah gabung ke anggota kelompoknya masing-masing ya? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian diskusikan. Oke, untuk lembar kerja peserta didik sudah Ibu bagikan. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang ekonomi kreatif. Di dalam lembar kerja peserta didik itu ada beberapa pertanyaan yang mesti harus kalian jawab dan diskusikan bersama. Nah, terkait permasalahan apa yang terjadi, apa yang menjadi faktor penyebabnya, kemudian nanti kalian berikan solusi untuk mengatasi permasalahan tentang ekonomi kreatif tersebut. Silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk berdiskusi. Jangan lupa ditulis. Identitasnya jangan lupa ditulis. Referensi bacaan. Oke, sudah diisi identitasnya ya. Jangan lupa gunakan UKS dan bahan ajar yang sudah Ibu berikan sebagai bahan ajar kalian mencari informasi-informasi mengenai permasalahan ekonomi kreatif yang terjadi. Pengembangan konsep yang berdasarkan konsep kreatif. Aset kreatif. Nomor 2. Permasalahan apa yang terjadi dalam tayangan video tersebut? Itu ada beberapa pertanyaan ya. Silakan kalian lihat pertanyaan. Nanti kalau ada yang kurang mengerti boleh tanyakan ke Ibu ya. Iya Bu. Kalau ada kata-kata yang nggak paham itu bisa kalian ambil penjelasannya dari bahan ajar yang sudah dibagikan dan dari LKS. Ya, jadi jangan dianggurin bacaannya. Ada di dalam lembar kerja peserta didik. Semuanya sudah dapat jawaban atau inspirasi? Oh, upaya. Jadi yang namanya upaya itu kan cara kita untuk mengatasi permasalahan. Nah, permasalahan dalam ekonomi kreatif itu sudah ketemu tentang apa? Tentang apa? Permasalahannya tentang apa? Yang nomor 1 itu jawabannya apa? Pertanyaan nomor 1. Suatu kegiatan mengutamakan kreativitas sumber daya manusia sebagai faktor Tulis pengertiannya ya. Sekarang permasalahannya apa? Berarti yang nomor 2 ya. Tentang apa gitu? Dari video yang sudah ditayangkan tadi. kekurangan mental bagi anak muda buat memulai usaha. Oh, berarti menurut kelompok kalian permasalahan dalam ekonomi kreatif tersebut itu adalah kurangnya mental anak muda ya. Jadi dari kurangnya mental anak muda, kira-kira usaha apa yang agar bisa mengatasi? Misalkan anak muda tersebut tuh kurang mental, kurang berani, kurang percaya diri, atau bisa juga mungkin mereka terlalu enjoy, akhirnya malas-malasan dan tidak mau mengembangkan diri. Kira-kira ada nggak upaya yang dilakukan? Misalkan anak mudanya itu diberikan pelatihan, itu kan bisa juga merupakan salah satu upaya. Coba nanti kalian cari lebih banyak lagi ya mengenai upaya-upaya tersebut, dirundingkan bersama-sama tentunya. Ya. Saya berdiskusi. Sudah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di
presentasi ya. Jadi setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik ya, nanti kalian presentasi di depan kelas. Oke, sebelum ibu menunjuk salah satu kelompok, adakah yang bersedia untuk siap tampil maju terlebih dahulu tanpa harus ibu suruh? Oke. Kelompok satu udah siap apa belum? Sudah. Kalau begitu, silakan kita kasih kesempatan untuk kelompok satu maju terlebih dahulu. Ayo, silakan kasih tepuk tangan dulu. Ayo kelompok satu. Nih teman-teman, perhatikan. Kelompok satu akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang sudah mereka diskusikan. Silakan nanti boleh perkenalan dulu ya, dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil diskusi. Apa yang kalian ketahui tentang ekonomi kreatif? Jadi, pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. 2. Permasalahan apa yang terjadi dalam tayangan video tersebut? Kurangnya kesadaran anak muda dalam mengembangkan ekonomi kreatif. 3. Apa yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan tersebut? Faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah kurang percaya diri, rendah kemampuan dalam berwirausaha, kurangnya modal, dan kurangnya kesadaran anak muda. 4. Upaya apa yang harus dilakukan dari permasalahan yang didapat setelah melihat tayangan video tersebut? Mengadakan pelatihan khusus, memberikan pinjaman modal, memberikan perlindungan hukum, membuat program untuk menggerakkan kegiatan industri kreatif dan festival ekonomi kreatif. Ada yang ditanyakan? Oke, bagaimana? Untuk kelompok lain barangkali mau bertanya atau menambahkan, silakan acungkan tangannya. Izin bertanya, Bu. Apa manfaat adanya perlindungan hukum bagi para pelaku industri kreatif? Oke, terima kasih. Pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan sebagai tindakan memberikan perlindungan kepada para pelaku industri kreatif agar barang yang dihasilkan dapat diapresiasi. Ada lagi yang mau menanya? Bagaimana jawabannya? Sudah jelas? Jelas. Oke, ada lagi yang mau bertanya katanya? Apa tujuan diadakannya festival ekonomi kreatif? Kegiatan ini bertujuan mempromosikan potensi ekonomi kreatif yang ada di suatu daerah agar lebih dikenal lagi. Bukan hanya di masyarakat sekitar, tapi juga untuk memperkenalkan keluar daerah, bahkan bisa juga ke internasional. Jelas? Dari kelompok lain? Tidak ada? Sudah cukup ya? Oke, kita persilakan mereka duduk kembali, tapi sebelumnya kita apresiasi terlebih dahulu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi yang bersedia maju ke depan tanpa ibu harus menyebutkan? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif suatu kegiatan yang mengutamakan kreativitas sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Baik, pertanyaan selanjutnya,
permasalahan apa yang terjadi dalam tayangan video tersebut. Dari tayangan video tersebut, permasalahannya kurangnya kesadaran anak muda dalam mengelola ekonomi kreatif yang dimiliki oleh suatu daerah. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan tersebut? Rendahnya kepercayaan diri, kurangnya kemampuan dalam berwirausaha, kurangnya permodalan yang dimiliki masyarakat. Pertanyaan keempat, upaya apa yang harus dilakukan dari permasalahan yang didapat setelah melihat tayangan video berikut? 1. Mengadakan pelatihan khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif. 2. Memberikan pinjaman modal bagi pelaku ekonomi kreatif. 3. Memberikan program untuk menggerakkan kegiatan industri kreatif. Baik, sampai di sini. Silakan barangkali ada kelompok yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa manfaat dengan dibuatnya program industri kreatif? Program untuk menggerakkan kegiatan industri kreatif yaitu manfaatnya untuk mendorong kegiatan ekonomi kreatif agar bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Jelas? Apa manfaat diadakan pelatihan khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif? Dengan adanya pelatihan khusus yang dilakukan, setidaknya bisa memunculkan generasi penerus guna menghasilkan pemuda yang kreatif. Sudah jelas? Jelas. Bagaimana dari kelompok lain, ada yang mau bertanya kembali? Cukup. Oke, kita persilakan untuk duduk ya. Demikian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang kalian ketahui tentang ekonomi kreatif? Suatu kegiatan yang mengutamakan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam kegiatan ekonomi. Pertanyaan kedua, permasalahan apa yang terjadi dalam tayangan video tersebut? Kurangnya mental anak muda dalam mengembangkan ekonomi kreativitas, kurangnya kesadaran anak muda dalam mengelola ekonomi kreatif. Apa yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan tersebut? Kurangnya kemampuan dalam berwirausaha, rendahnya kepercayaan diri. Pertanyaan yang terakhir, upaya apa yang harus dilakukan dari permasalahan yang didapat setelah melihat tayangan video tersebut? 1. Mengadakan pelatihan khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif. Dan 2. Memberikan pinjaman modal bagi para pelaku industri ekonomi kreatif. Sampai di sini, ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dari mengutamakan kreativitas sumber daya manusia? Jadi dalam hal ini, kegiatan ekonomi kreatif memerlukan kemampuan kreatif dan inovasi yang dilakukan oleh orang-orang kreatif. Ada lagi? Jelaskan mengapa mental anak muda kurang dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Dikarenakan gengsi yang tinggi dalam melakukan wirausaha. Oke, jadi kenapa anak muda itu mentalnya kurang dalam mengembangkan ekonomi kreatif? Untuk kelompok 4, jawabannya itu karena masih banyak anak muda yang gengsi. Ya. Bagaimana atas jawabannya? Jelas. Oke, kalau begitu silakan dilihat dulu. Oke, sebelum kami tutup, izinkan kelompok kami akan membacakan terlebih dahulu. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada kesimpulan atau menyimpulkan materi. Nah, sebelum Ibu yang ngasih kesimpulan ya, silakan. Kalian tadi kan sudah berdiskusi, sudah tanya jawab. Adakah yang mau memberikan kesimpulan terkait materi ekonomi kreatif?
Saya Bu. Silakan berdiri. Kesimpulan dari materi tadi adalah ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan yang mengutamakan kreativitas sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Oke, kesimpulan dari Felis ya, ada kata kunci sumber daya manusia yang kreatif. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Jadi kesimpulannya adalah ada upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diantaranya adalah misalnya memberikan pelatihan, memberikan pinjaman modal agar pelaku kegiatan ekonomi tidak kekurangan modal. Untuk kesimpulan dari Ahnaf, katanya bahwa dalam kegiatan ekonomi kreatif itu kita perlu melakukan upaya. Di antaranya bisa memberikan pelatihan, bisa juga memberikan pinjaman modal. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan. Nah, sekarang perhatian ke depan. Jadi, untuk kegiatan ekonomi kreatif itu merupakan suatu kegiatan yang mengutamakan kreativitas daripada sumber daya manusia yang kreatif sebagai faktor produksi utamanya. Bahwa sudah sangat jelas di sini yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi kreatif adalah sumber daya manusia yang kreatif. Kemudian, nah, dalam kegiatan ekonomi kreatif diperlukan kreativitas. Kreativitas di sini berarti kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, dan itu juga perlu dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif. Karena tanpa adanya kreativitas dari seseorang itu tentunya tidak akan memunculkan sesuatu ide-ide baru, inovasi baru. Kenapa? Karena pastinya dalam ekonomi kreatif itu kan nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menumbuhkan ekonomi suatu negara. Kemudian tentunya yang paling penting ini dengan adanya kegiatan ekonomi kreatif itu bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Sudah jelas ya? Oke. Ibu akan memberikan tes lagi yang kedua ya. Tes setelah kalian menyimak materi, setelah kalian berdiskusi, itu namanya post test ya. Ibu akan bagikan linknya kembali di grup. Silakan diakses. Ibu kasih waktu selama 2 menit untuk mengerjakan post test. Usahakan ada peningkatan nilai ya, karena tadi kalian udah menyimak. Nah, sekarang ibu mau menanyakan dulu. Oke, perhatikan ke depan. Nanti ada 3 gambar emot ya. Bagaimana perasaan kalian pada kegiatan pembelajaran kali ini? Senang. Coba ekspresinya. Ayo ekspresinya gimana kalau kalian senang? Ayo, yang lepas dong. Gini kan? Oke, 1, 2, 3 bilang menyenangkan. Nah, sekarang ibu akan memberikan pesan moral ya. Perhatikan ke depan. Jadi pesan moralnya di sini ada tulisan, saatnya kita bangga dengan produk Indonesia. Dan kini saatnya kita sadar kemajuan bangsa akibat produk Indonesia. Karena materinya itu tentang ekonomi kreatif, ya. Jadi tentunya dalam kegiatan ekonomi kreatif itu kan menciptakan suatu produk-produk yang inovatif, yang unggul gitu. Nah, di sini kalian harus bangga terhadap produk Indonesia. Tuh, ada slogan, baca bareng-bareng. Cintai
program Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya, nanti silakan kalian di rumah baca kembali bukunya, tentunya dengan materi yang baru, ya, yaitu tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Jangan lupa, pokoknya kalian baca-baca di rumah. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan bangsa. Ya, berarti sudah tidak terasa ya, kegiatan pembelajarannya sudah dilaksanakan. Nah, tapi sebelum kegiatan pembelajaran ini diakhiri ya, karena di awal tadi kita sudah berdoa, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih untuk Dimas karena sudah memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajarannya ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak dan kita sudah berkolaborasi dalam melakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.